Jadi minasan, perkenalkan nama saya Fiha Syabani dari kelas Yozora. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang dibawakan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Saya akan mencoba menjelaskan lebih detail. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Di sini penjelasan pertama itu mengenai ru kotoni narimas dan nai kotoni narimas yang artinya diputuskan dan diputuskan. Terus lanjut ke ini aja dulu. Di sini menjelaskan ru yonishimas, ru nai yonishimas itu berusaha untuk atau berusaha untuk, terus kotoni shimas dan nai kotoni shimas yang artinya memutuskan untuk atau memutuskan untuk. Terus di sini ikoke dan bertemu dengan toshimas artinya berusaha untuk. Terus kata kerja bentuk ru atau nai ditambahkan yoni supaya atau semoga untuk kalimat doa. Di sini materi pertama yakni kotoni narimas. Kotoni narimas yang artinya diputuskan. Ini kotoni narimas diputuskan kalau ada kalimat di itu pasti ada subjek yang memakai kata oleh, diputuskan oleh subjeknya, berarti subjeknya menggunakan partikel ni. Kalau keputusannya utuh itu tidak membutuhkan koto karena koto ini sebagai kalimat untuk membendakan kata kerja. Jadi koto ni narimas ini artinya diputuskan. Kalau diputuskan itu akan membutuhkan subjek. Diputuskan oleh siapa? Nah, partikel subjek diputuskan olehnya itu memakai partikel ni. Koto ni narimas ini artinya diputuskan. Nah, kalau keputusannya utuh itu tidak membutuhkan koto. Karena apa? Karena koto itu sebagai membendakan kalimat atau kata kerja untuk bertemu dengan ni narimas. Jadi koto ini kalau keputusannya utuh, kotonya tidak diperlukan lagi karena koto cuma membendakan kata kerja. Di sini jishoke atau naike, jishoke untuk bentuk positif dan naike untuk bentuk negatif. Bertemu dengan koto ni narimas itu artinya diputuskan atau memutuskan untuk, atau memutuskan untuk orang lain ataupun bersama untuk yang memutuskannya. Di sini aja ada contoh ryoshin ni rainen kekkon suru koto ni narimas. Nah, kita di sini tidak ada simbol penerjemahan awal, jadi dari belakang dulu. Dari ini dulu atau dari belakang dulu. Diputuskan akan menikah tahun depan oleh orang tua. Jadi ryoshin ini menjadi subjek membutuhkan partikel ni yang artinya oleh. Koto ni narimas kalau tadi jika keputusannya itu utuh tidak membutuhkan koto. Nah, kalau ini membutuhkan koto itu karena untuk membendakan kata kerja. Kekkon suru koto ni narimas, diputuskan akan menikah tahun depan ni oleh ryoshin kedua orang tua. Jadi ryoshin ni reinen kekkon suru koto ni narimas ini bukan tentang artinya diputuskan, memutuskan untuk, atau orang lain atau bersama yang memutuskan. Oke, di sini ada contoh lagi yang menggunakan jiso yang positif. Ryoshin ni reigetsu Nihon e iku koto ni narimas. Jadi iku koto ni narimas ini kotonya untuk membendakan kata kerja bertemu dengan narimas yang artinya diputuskan. Pergi ke Jepang bulan depan oleh kedua orang tua. Jadi ryoshin bertemu dengan partikel ni itu artinya oleh. Karena apa? Karena dia menjadi subjek yang dimana diputuskan ini kalau membutuhkan subjek itu berarti subjeknya berkata oleh atau membutuhkan partikelnya ni. Jadi ryoshin ni reigetsu nihon e iku koto ni narimas, diputuskan akan pergi ke Jepang bulan depan oleh kedua orang tua. Nah, itu contoh yang jisho yang positif. Contoh yang nai yang negatif, di sini ada tabenai koto ni narimas. Jadi tabenai itu artinya
tidak makan. Jadi tabe nai dibentuk awalnya ada tabe mas ditambah nai menjadi negatif tabe nai koto ni narimas. Artinya diputuskan tidak makan. Jadi nai untuk kalimat negatif, kalau jisho untuk positif. Nah, lanjut di sini penjelasan tentang yoni shimas. Di buku praktis bentuk ru atau bentuk nai bertemu dengan yoni shimas itu artinya berusaha atau mencoba untuk. Jadi kalau untuk kalimat positif menggunakan ru, kalau negatif menggunakan nai bertemu dengan yoni shimas itu artinya berusaha atau mencoba untuk. Di sini ada contoh ashita wa narubeku hayaku kuru yoni shimasu. Narubeku itu adalah narubeku itu artinya sedapat mungkin, sebisa mungkin. Besok berusaha untuk datang dengan cepat sebisa mungkin. Jadi di sini di buku juga yoni shimasu itu berusaha untuk mencoba atau berusaha atau mencoba untuk. Di sini mai asa yasai o taberu yoni shimasu. Akan berusaha makan sayur setiap hari. Jadi jika tidak ada simbol terjemahan awal maka bisa diterjemahkan dari akhir. Akan berusaha, akan mencoba untuk, atau akan berusaha untuk makan sayur setiap hari. Ini kalimat positif yang menggunakan ru yoni shimasu. Jika menggunakan nai yang negatif bisa diganti mai asa yasai o tabe nai yoni shimasu. Akan berusaha atau mencoba untuk tidak makan sayur setiap hari. Jadi kalau untuk kalimat positif menggunakan ru atau menggunakan jisho, kalau untuk menggunakan kalimat yang negatif menggunakan nai. Contoh yang positif tadi mai asa yasai o taberu yoni shimasu. Yang negatifnya mai asa yasai o tabe nai yoni shimasu. Itu bisa dirubah di bagian ini antara ru ataupun nai. Kalau ru untuk positif, kalau nai untuk negatif. Nah, lanjut penjelasan tentang ikoke bertemu dengan toshimasu yang artinya berusaha atau mencoba untuk, sama aja dengan yoni shimasu. Bedanya ini menggunakan ikoke bertemu dengan toshimasu artinya sama, berusaha atau mencoba untuk. Di buku praktis ikoke bertemu dengan toshimasu itu artinya berusaha atau mencoba untuk. Tabeyo shimasu itu sama artinya dengan ini yoni shimasu. Tabeyo toshimasu. Tabeyo awalnya tabe masnya dihilangkan dibentuk ikoke menjadi tabeyo, langsung ditambahkan yo, tabeyo toshimasu, berusaha atau mencoba untuk makan. Di sini di buku ada contoh kanji yo oboeyo toshimasu. Akan berusaha untuk menghafal kanji. Oboemas kan kotoba menghafal. Oboemas ini grup 2 yang akhiran vokal e. Oboemas asal katanya oboemas dibentuk ikoke menjadi masnya dihapus ditambahkan yo menjadi oboeyo toshimasu. Akan berusaha menghafal kanji. Lanjut penjelasan tentang bentuk jisho atau nai bertemu dengan yoni tanpa bertemu dengan nishimas atau ninarimas. Bertemu dengan yoni tanpa bertemu dengan nishimas atau shimas atau narimas. Itu artinya supaya, semoga, atau doa untuk sesuatu. Jadi saya ulangi tadi, bentuk ru atau nai bertemu dengan yoni tanpa bertemu dengan shimas ataupun narimas itu artinya supaya atau semoga ataupun doa. Kalaupun yoninya bertemu dengan shimas atau yoni narimas itu akan mengubah bungke. Jadi yoni tanpa bertemu dengan shimas dan narimas itu artinya supaya, semoga, ataupun doa. Kalaupun yoninya bertemu dengan shimas atau narimas itu dipastikan bukan artinya ini. Di buku praktis ini ada kalimat positif bisa menggunakan ru, kata kerja menggunakan
perubahan ru, dan nai untuk kata kalimat yang negatif bertemu dengan yoni tanpa bertemu dengan shimas ataupun narimas. Itu artinya supaya, agar, ataupun semoga. Di sini juga penjelasannya, setelahnya bukan langsung ketemu dengan shimas ataupun narimas. Saya ulangi, ru positif untuk ru atau negatif menggunakan nai bertemu dengan yoni itu artinya supaya, agar, semoga, dan setelahnya itu bukan langsung bertemu dengan shimas ataupun narimas. Contoh di sini, contoh di sini shiken ni ini shiken ni goukaku suru you ni maibang benkyou shimasu. Jadi setelah yoni itu tidak bertemu dengan shimas, narimas, maka dipastikan ruyoni ini berarti atau mempunyai arti supaya, agar, ataupun semoga. Di sini artinya jadi terjemahkan dari sini dulu. Supaya lulus kepada atau pada ujian, atau agar lulus pada ujian, atau semoga lulus pada ujian. Setelah yoni tidak bertemu dengan shimas dan narimas, tapi bertemu dengan maibang. Jadi ini artinya supaya, agar, ataupun semoga. Jadi supaya lulus pada ujian akan belajar setiap malam. Jadi diulangi tadi, kalau positif ru ataupun negatif nai bertemu dengan yoni itu bisa makna supaya, agar, ataupun semoga. Itu harus setelahnya, bukan langsung bertemu dengan shimas ataupun narimas. Contoh tadi, shiken ni goukaku suru you ni maibang benkyou shimasu. Supaya lulus pada ujian shiken akan belajar setiap hari. Jadi ini sebuah bentuk doa ataupun supaya, agar, semoga. Jadi bentuk doa juga ini kan menggunakan ru ataupun nai, yang dimana perubahan ru ataupun nai ini masih perubahan yang bentuk kasar. Bisa juga kita menggunakan mas ataupun maseng untuk menyopankan kalimat. Contoh misalkan bisa di sini, shiken ni goukaku shimasu you ni. Itu bisa karena sejatinya kita doa itu menggunakan kata-kata yang sopan. Kalau memakai ru ataupun nai itu kurang sopan. Tapi di buku ini penjelasan gampangnya itu menggunakan ru ataupun nai. Tapi bisa juga menggunakan mas ataupun maseng dan bertemu dengan yoni. Di sini juga contoh tadi ada ru ataupun nai atau mas, maseng untuk sopannya bertemu dengan yoni. Itu artinya supaya, semoga, ataupun menggunakan doa tanpa bertemu dengan shimas. Setelah yoni tanpa bertemu dengan shimas, narimas. Itu artinya supaya, semoga, dan doa. Contoh di sini, ashita haremasu you ni. Ini menggunakan mas bukan ru. Besok, semoga besok terang. Contoh lagi, byouki ni naranai you ni. Semoga ataupun supaya ataupun doa semoga tidak jadi sakit. Lanjut, pembahasan tentang shieki. Shieki ini, bentuk shieki kayak ini artinya menyuruh, membuat, membiarkan, ataupun mengizinkan. Di sini perubahan shieki. Grup 1, vokal terakhir sebelum mas atau vokal i itu dirubah menjadi a ditambahkan semas. Diulangi, huruf terakhir sebelum mas, vokal i-nya diganti menggunakan vokal a menjadi vokal a ditambahkan semas. Contoh, kaki mas, masnya dihapus. Sebelum mas vokal i ini dibentuk menjadi vokal a ditambahkan semas. Jadi kakak tambahkan semas, kakak semas. Itu artinya membiarkan atau menyuruh, membuat, membiarkan, mengizinkan, menulis. Lanjut, grup keduanya itu masnya dihapus langsung ditambahkan sasemas. Mas dihapus langsung ditambah sasemas. Contoh, tabemas, masnya dihapus langsung ditempel sasemas menjadi tabe sasemas. Artinya menyuruh, membuat, membiarkan, ataupun mengizinkan makan. Lanjut, perubahan grup 3. Perubahan grup 3 ini perubahannya tidak beraturan. Shimas, ada shimas dan kimas. Shimas menjadi sasemas, kimas menjadi kosasemas, yang artinya
menyuruh, membuat, membiarkan atau mengizinkan datang ataupun melakukan. Di buku Sheiki vokal I tadi dibentuk ke vokal A ditambahkan semas. Di sini artinya menyuruh, membuat, membiarkan ataupun mengizinkan. Contoh di sini cara menggunakan Sheiki atau biasanya kalimat Sheiki itu ada target. Sesudah target ada ni, sesudah ni ada objek menggunakan partikel O dan menggunakan Sheiki. Apabila tidak ada target itu bisa langsung objek, itu ketika tidak ada objek, ketika tidak ada objek itu maka objeknya menggunakan target tersebut menggunakan partikel O dan Sheiki. Contoh di sini. Sensei wa gakusei ni hon o yomasemasu. Sensei wa gakusei ni hon o yomasemasu. Artinya guru, karena di sini ada wa simbol terjemahan awal, jadi kita terjemahkan dari ini dulu. Guru. Nah, yomasemasu itu dari kotoba yomimas, mas dihapus sebelum masnya vokal I diganti menggunakan vokal A dan ditambahkan semas. Jadi yoma semas dari yomimas, yoma semas yang artinya menyuruh, membuat, membiarkan atau mengizinkan membaca. Jadi guru mengizinkan atau menyuruh. Guru menyuruh membaca buku kepada siswa atau pelajar. Nah, partikel ni di sini itu menjadi target. Objeknya itu adalah buku. Jadi ketika tidak ada objeknya maka targetlah ini yang menjadi objek. Contoh di sini, haha wa kodomo o hashirasemas. Ibu menyuruh atau membiarkan atau membuat atau mengizinkan berlari anak, atau bisa digampangkan ibu membiarkan anak berlari. Kalau ada partikel ini itu berarti untuk target, ada target yang artinya kepada objeknya apa, itu buku. Ketika targetnya ini tidak ada atau objeknya tidak ada maka objeknya itu menjadi target tersebut dan ditambahkan partikel O. Nah, di buku ini ada misemas. Misemas itu artinya memperlihatkan, ini cuma kotoba tunggal. Terus ada misasemas, menyuruh lihat, itu ini juga perubahan tentang shekikei. Ada kisemas atau memakaikan, itu kotoba tunggal. Ada juga kisasemas, menyuruh memakai, itu perubahan sheki ukemi. Terus lanjut di sini ada shekikei yang bertemu dengan te itadakemaska atau itadakemasenka, yang artinya dapatkah mengizinkan. Itadakemasenka itu dapatkah ditambahkan perubahan sheki, bisa ditambahkan dapatkah mengizinkan, dapatkah menyuruh, membuat, membiarkan, mengizinkan. Nah, di sini di buku sheki kayak bertemu dengan te itadakemaska atau itadakemasenka, itu artinya dapatkah mengizinkan. Contoh, ashita kaisha o yasumasete itadakemasenka. Jadi dari kotoba yasumimas dibentuk sheki dan bertemu dengan unke te itadakemasenka. Jadi yasumasete itadakemasenka yang artinya besok dapatkah mengizinkan libur perusahaan. Jadi te itadakemasenka bertemu dengan sheki kei itu artinya dapatkah mengizinkan. Jadi tadi ada kotoba yasumasete. Yasumase ini awalnya yasumasemas, yang awal ori kotobanya itu adalah yasumimas. Yasumimas masnya dihapus, vokal I dirubah A dan tambahkan semas, dimana ini bertemu dengan perubahan T, maka masnya dihapus dan vokal E bertemu T itu langsung digabung menjadi yasumasete itadakemasenka, yang artinya dapatkah mengizinkan libur perusahaan. Lanjut di sini ada pembahasan sheki ditambah ukemi, berarti sheki ukemi itu artinya disuruh, dibuat, dibiarkan dan diizinkan.
Tadi ada sheki, itu artinya menyuruh, membuat, membiarkan atau mengizinkan. Sekarang ada sheki ukemi, yang artinya disuruh, dibuat, dibiarkan, diizinkan. Untuk perubahannya di sini ada sheki ukemi ke, yang artinya disuruh, dibuat, diizinkan dan dibiarkan. Itu grup 1, vokal terakhir sebelum mas. Vokal i dibentuk a dan ditambahkan sare mas. Tadi semas, sekarang sare mas. Vokal i dirubah a ditambah saremas. Grup kedua ada mas dihapus langsung ditambahkan saseraremas. Contoh tabemas, mas dihapus langsung ditambah sareraremas, jadi tabe saseraremas. Grup 3 itu perubahan yang tidak menentu, ada simas dan kimas. Ada simas menjadi saseraremas dan kimas menjadi kosaseraremas. Di sini ada contohnya menggunakan sheki ukemike yang disuruh, dibuat, diizinkan dan dibiarkan. Di sini ada contoh gakusei wa sensei ni hon o yoma saremashita. Gakusei wa sensei ni hon o yoma saremashita. Ini yoma saremashita itu artinya telah disuruh membaca. Jadi ada partikel wa, simbol terjemahan awal, jadi di sini dulu. Murid telah disuruh membaca buku oleh guru. Jadi ini di sini itu artinya oleh, karena apa? Karena target yang menyuruh sesuatu. Jadi gakusei wa sensei ni hon o yoma saremashita. Jadi artinya murid telah disuruh membaca. Jadi saremashita ini disuruh, dibuat, diizinkan, dibiarkan. Telah disuruh membaca buku oleh guru. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang nara. Nara itu artinya kalau, nani si, kalau si. Nah, di sini nara itu menggunakan futsuke plus nara. Artinya kalau si, atau menggunakan sifat simple. Di sini perubahannya ada kakimas menjadi kakimas nara, biasa langsung ditempel dengan nara. Terus grup kedua tabemas menjadi tabemas tanara. Grup ketiga ada shimas, ada kimas dirubah ke nara, shite itanara. Kimas menjadi kite irunara. Contoh di buku ada menggunakan jishon futsu. Ashita ame nara ikimasen. Besok kalau hujan sih, kalau di sini kan diisi dengan kotoba itu tersebut. Ashita ame nara ikemasen. Besok kalau hujan sih tidak pergi. Lanjut penjelasan tentang ba. Bake. Di sini ba yang artinya kalau. Perubahan grup 1, mas dihapus huruf terakhir vokal i dirubah menjadi e ditambahkan ba. Contoh kaki mas dihapus vokal i sebelum mas itu dirubah menjadi vokal e ditambahkan ba. Jadi kakeba artinya kalau menulis. Grup kedua itu mas dihapus ditambah reba. Mas dihapus ditambahkan langsung dengan reba. Contoh tabe mas dihapus langsung ditambahkan reba, jadi tabe reba. Grup ketiga itu tidak beraturan, si mas menjadi sureba, kimas menjadi kureba. Perubahan bakai juga untuk kata sifat i-nya dihapus ditambahkan kereba. Vokal kata sifat na-nya dihapus ataupun kata benda itu menjadi naraba atau deareba. Deareba ini asalnya itu adalah arimas yang dibentuk. Saya ulangi, di sini ada kata sifat i dihapus menjadi kereba, kata sifat na atau kata benda itu ditambahkan naraba atau de areba. Areba ini asal katanya adalah arimas yang dibentuk bake. Jadi areba. Jadi de areba d-nya ini untuk bisa juga lebih sopannya de gozaimasu. De areba ini lebih sopan. Areba ini dari vokal dari kotoba arimas dibentuk bake menjadi areba. De areba ini sopan dan bisa lebih sopannya lagi menggunakan de gozaimasu, lebih sopan. Di sini di buku ba yang artinya jika ataupun kalau. Contohnya futsu i na menggunakan naraba. Di sini ada menggunakan kata sifat i.
Yasui menjadi yasukereba jika murah, atau menggunakan kata kerja tabe reba tabe masnya dihapus langsung ditambahkan reba, artinya jika atau kalau makan. Bungkai jika atau kalau juga itu bisa menggunakan bungkai baai wa atau na baai no baai wa. Futsu menggunakan baai jika atau kalau, kata sifat ii nya ikut bertemu dengan baai wa atau jika kalau, na ikut bertemu baai jika kalau juga, kata benda tambah no baai wa atau artinya jika ataupun kalau juga. Jadi perubahan atau bungkai jika ataupun kalau itu bisa juga menggunakan baai wa. Sini lanjut penjelasan tentang koro ataupun goro, kurai dan gurai. Perbedaannya apa sih antara koro dan goro? Nah, kalau koro itu bertemu langsung dengan kata benda dan bertemu dengan no dan koro. Kalau goro itu kata benda langsung bertemu dengan goro. Bedanya di sini teng ini bisa menggantikan no. Teng ini bisa menjadi pengganti no. Jadi misalkan menggunakan koro, kata benda, no bertemu dengan koro. Jadi satu kalimat, kata benda, no, koro. Kalau goro itu tidak membutuhkan no. Karena apa? Karena teng ini bisa menjadi pengganti no. Jadi kata benda goro. Sama juga ini kurai. Kurai itu untuk kata benda, no bertemu dengan kurai. Kalau gurai itu kata benda langsung bertemu dengan gurai. Karena apa? Karena teng ini bisa untuk penggantinya no. Koro ataupun goro itu sesuatu yang punya batas, entah itu waktu ataupun masa. Kalau kurai ataupun gurai itu bebas, dia tidak mempunyai batas atau waktu masa untuk kata benda ataupun bisa juga untuk ukuran. Di sini juga ada penjelasan tentang nai dan tai. Nai dan tai ini bisa bertemu dengan partikel o ataupun ga. Jadi ini mas kata benda itu bisa dengan menggunakan o ataupun ga bertemu dengan nai ataupun tai, karena nai atau tai ini sebenarnya itu ada bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata kerja ataupun kata sifat. Kata sifat kalau dibentuk lampau itu bisa nakata atau takata, itu bisa bertemu dengan partikel o ataupun ga. Jadi nai ataupun tai ini itu sebenarnya kata kerja, bisa menjadi kata kerja, bisa kata sifat. Kalau kata sifat itu perubahan ta, biasa nakata, takata. Lanjut penjelasan tentang pengecualian kata kerja yang menggunakan partikel o. Untuk tempat sesuatu yang meninggalkan, melewati ataupun mengelilingi itu partikelnya wajib menggunakan o, yang bisa diartikan di ataupun dari. Ini di atau dari itu bahasa kias. Contoh di sini ada banyak kotoba, misalnya di sini ada sanposhimas jalan-jalan, magarimas belok, watarimas menyeberang, arukimas berjalan kaki, hashirimas berlari, nigemas kabur, ryoko wisata, demas keluar, sotsugyo lulus, orimas turun, sagarimas turun, kengakushimas mengunjungi atau meninjau, kenbutsu shimas atau kenbutsu shimas artinya melancong ataupun di sini ada mawarimas mengelilingi, ada masugu ikimas pergi lurus, ada tobimas terbang, ada torimas melewati, dan sugimas melewati. Nah, semua ini itu menggunakan partikelnya o. Contoh yang gampang di sini ada sanposhimas, berarti tempatnya misalkan koeng o sanposhimas, yang artinya jalan-jalan di taman. Di ini itu arti untuk kias, sebenarnya itu ada meninggalkan, melewati ataupun mengelilingi. Tadi koeng o sanposhimas, jalan-jalan, meninggalkan atau melewati atau mengelilingi taman, gitu ya minasang. Jadi sanposhimas, jalan-jalan dan lain-lain itu ketika sebelum ini ada suatu tempat itu partikelnya wajib o, jadi sanposhimas dan lain-lain ini itu bentuk kata kerja pengecualian yang bisa artinya meninggalkan atau melewati ataupun mengelilingi. Nah, kata kerja ini sebelumnya jika bertemu dengan suatu tempat itu wajib menggunakan partikel o. Ya, jadi cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hai.
arigato gozaimasu, ganbarimasu.